Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, saudara dan saudari, adik-adik, demikian juga kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua diberikan curahan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, tentunya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian tafsir surat Al-Baqarah. Alhamdulillah atas taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah di ujung juz 1 ya. Ini sudah hampir selesai juz 1 di dalam Al-Quran, yaitu masih di surat Al-Baqarah ya. Kemudian berikutnya insyaallah kita akan masuk juz 2 ya, seperti itu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 135 hingga 138 135 hingga 138. Yang tema pengajian pada kesempatan kali ini kita ambil atau angkat tema Islam jalan petunjuk dan keselamatan ya. Ini diambil kurang lebih dari kandungan yang terdapat di dalam ayat-ayat ini. Untuk itu sebelumnya kita seperti biasa membaca ya, alhamdulillah bisa dilihat di slide ya ayatnya, demikian juga nanti ada terjemahan dan poin-poin pembahasan di sana ya. Silakan bisa dilihat atau dengan mushaf langsung bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. Ya, sampai sini dulu insyaallah. Bagian separuhnya lagi kita pada kesempatan yang berikutnya insyaallah taala. Ya. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini di ayat 135 hingga 138 Allah berfirman, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu kul bal millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya artinya, dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani. Mereka ahli kitab mengatakan jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani. Niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan ia tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Ya, kalau kita kaitkan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, sebenarnya ini sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak perlu berdebat lagi, sebenarnya sudah tidak ada argumen bagi mereka ya. Sebagaimana di pembahasan sebelumnya, apakah mereka hadir tatkala Yakub atau Israel itu berwasiat kepada putra-putranya, ya kan? Kalau mereka mengatakan hadir, berarti mereka telah berdusta, ya kan? Kalau hadir sama saja, ya. Harusnya apa? Apa yang disampaikan dalam wasiat itu mereka amalkan, tidak sebagaimana klaim mereka, ya. Sebenarnya sudah cukup dari situ, dan sebelum-sebelumnya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu diperdebatkan lagi karena tidak ada argumen yang kuat bagi mereka. Ternyata di ayat ini juga mereka tidak putus asa, ya ibaratnya. Mereka mengatakan, jadilah kalian itu penganut Yahudi dan Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Berarti klaim mereka apa? Petunjuk itu di atas atau di tangan mereka. Katakanlah, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan ia, yaitu Nabi Ibrahim, tidak termasuk golongan orang-orang musyrikin. Mereka ajakannya untuk menganut Yahudi dan Nasrani. Sedangkan umat Islam mengajak manusia untuk bukan hanya Yahudi dan Nasrani, tapi apa? Lebih mulia dari itu, yaitu apa? Agamanya Nabi Ibrahim, seperti itu. Ya, karena ujung-ujungnya kepada Nabi Ibrahim. Ya, itu. Kita sampaikan ada beberapa kalimat ya, mungkin sekalian kita sampaikan di sini. Tahtadu, ya, tahtadu artinya apa? Tusibu thoriqal haq. Kalian mendapatkan jalan kebenaran. Nah ini, tahtadu. Millata Ibrahim, apa? Dinu Ibrahim alladzi kana alaihi, yaitu agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Hanifa. Hanifa itu lurus menjauhi syirik. Mustaqiman ala dinillah muwahidan bih.
la yusyriku billah syai'an. Yaitu yang istiqomah di atas agama Allah, mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya beliau menceritakan ahli kitab membacakan Taurat dengan bahasa Ibrani dan mereka menafsirkannya dengan bahasa Arab kepada umat Islam. Ya. Jadi dahulu kala disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah, ahli kitab biasa membaca Taurat dengan bahasa Ibrani, kemudian menafsirkannya ke dalam bahasa Arab, disampaikan kepada umat Islam gitu. Nah, ini. Jadi biar umat Islam itu tertarik sama-sama berbahasa Arab misalkan seperti itu. Ya. Ini cara supaya umat Islam itu terkecoh ya, bisa terkecoh dengan propagandanya mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sikapnya bagaimana? Kata Rasulullah, la tusaddiqu ahlal kitab. Jangan kalian benarkan ahli kitab itu. Wala tukadzibuhum. Demikian juga jangan kalian dustakan. Ya, jadi apa istilahnya? Bersikap tawakuf ya. Bersikap tidak komentar seperti itu. Tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Wa qulu, cukup katakan saja amanna billah wa ma unzila alaina. Cukup katakan kepada mereka, kami itu beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ilaikum, demikian juga yang diturunkan kepada kalian. Jadi umat Islam ini sangat adil, iman kepada seluruh nabi, kepada apa? Kepada kitab suci yang diturunkan kepada umat Islam itu sendiri, dan demikian juga kitab suci yang diturunkan kepada mereka, seperti itu. Ya. Kemudian Allah berfirman, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Lengkap ini. Ya, Allah langsung disuruh mengatakan, kami beriman kepada Allah. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, kitab suci Al-Qur'an, serta kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Itu lengkap ini, langsung Nabi Ibrahimnya disebutkan. Ismail, Nabi Ismail, Ishak, Yakub, dan anak keturunannya. Karena ujung dari muara ahli kitab ke sana. Ya. Maka disebutkan langsung dari yang paling utama, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan anak keturunannya. Disebut dengan asbat. Ya. Keturunannya itu disebut dengan asbat. Tidak cukup sampai situ, wa ma'utiya Musa wa Isa. Kami juga beriman dengan apa yang diberikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa apa? Apa yang diberikan kepada beliau? Nabi Musa Taurat, ya, kitab Taurat. Wa Isa, dan diberikan kepada Nabi Isa apa? Injil. Karena ahli kitab kurang lebih pegangannya itu, kalau enggak Taurat ya Injil. Dan umat Islam beriman dengan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa ma'utiya nabiyyun, demikian juga apa yang diberikan kepada seluruh nabi min rabbihim, dari Rabbnya. La nufariqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Ada kata yang perlu dijelaskan di sini. Ya. Wa ma'utiya Musa apa? At-Taurah. Wa ma'utiya Isa al-Injil. Seperti itu. Ya. Lalu apa yang disebut dengan asbat tadi? Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Asbat itu apa? Sebenarnya sudah dijelaskan dulu di awal-awal juga ada. Asbat adalah auladu Yaqub alaihimussalam. Yaitu apa? Anak-anaknya Nabi Yaqub. Wahum ithna asyara waladan. Yaitu ada 12 anak. Ya, ada 12 anak. Yusuf
wa Bunyamin wa Yudan wa likulli wahidin minhum ummatun minanas. Demikian juga yang lainnya. Dan masing-masing dari mereka adalah umat dari manusia. Jadi kalau ya, al-asbat itu bentuk jamaknya. Adapun bentuk tunggalnya adalah sibtun, yaitu kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, jadi intinya ada asbat itu ya pengikutnya, ya, pengikut secara bahasa itu pengikut. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Artinya apa, Bapak Ibu? Maka jika mereka beriman seperti apa yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Ya. Kalian di sini ya. Maka jika mereka beriman seperti apa yang kalian imani, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Ya. Wa ma antum, wa ma amantum, apa yang kalian imani. Kalian di sini kira-kira siapa? Pertanyaannya. Kalian di sini itu kira-kira siapa? Jika mereka kan tadi ahli kitab beriman dengan apa yang diimani oleh kalian, niscaya mereka mendapat petunjuk. Siapa? Siapa di sini? Ya, umat Islam. Umat Islam. Umat Islam di sini siapa yang dimaksud? Umat Islam pertama. Umat Islam pertama. Siapa? Generasinya siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau kita ingin senantiasa mendapatkan petunjuk, maka kita berusaha beriman sebagaimana berimannya para sahabat. Gitu. Maknanya, Bapak Ibu, jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Islamnya yang diamalkan oleh para sahabat itu adalah yang standar. Kenapa? Langsung dari sumber yang murni. Seperti itu. Maka sejatinya kita itu beragama Islam itu berusaha mempelajari beragamanya para sahabat. Kenapa? Apa yang di zaman sahabat itu adalah agama, maka sekarang juga bagian dari agama. Yang bukan bagian dari agama, sekarang juga bukan bagian dari agama. Seperti itu. Pertama kan kita mengikuti Al-Quran. Kemudian apa? Mengikuti sunnah Rasulullah. Setelah itu apa? Praktek dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah siapa yang mempraktekkan? Para sahabat. Karena langsung lihat langsung. Melihat langsung bagaimana praktek Rasulullah itu beragama. Gitu. Sedangkan kalau kita sekarang tanpa petunjuk ya, gimana kalau kita tanpa keterangan itu? Kita memahami Al-Quran bisa tersesat juga. Ya, cuma terjemahannya gitu bisa tersesat. Maka kita mempelajari tafsir-tafsir yang pemahamannya itu yang mendekati pemahaman sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempraktekkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengikuti penjelasan para sahabat. Padahal para sahabat ketika itu saja kalau tidak mendapatkan penjelasan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu saja mereka bingung, ya. Sebagaimana dalam surat Al-An'am itu disebutkan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman, maka mereka akan mendapatkan petunjuk, ya. Mereka mendapatkan rasa aman dan petunjuk. Perhatikan, para sahabat ketika itu merasa berat hati mendengar ayat ini. Kenapa berat? Wahai Rasulullah, siapa di antara kami, di antara kita yang tidak berbuat dolim? Paham maksudnya? Ya. Maka mereka baru paham yang dimaksud kedoliman di sini setelah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat loh, yang hidup di zaman masa-masa Al-Quran itu turun, wahyu itu turun. Mereka masih bingung. Setelah dijelaskan Rasulullah baru paham.
Maka Rasulullah menjelaskan, bukankah kalian membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wasiat Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim, ya kan? Bukankah kalian membaca firman Allah, wasiat Luqman kepada putranya, wahai putraku jangan berbuat syirik, sesungguhnya kesyirikan itu apa? Kedzaliman yang paling besar. Jadi yang dimaksud dalam surat Al-An'am tadi, kedzaliman itu kedzaliman apa? Syirik. Karena dolim itu kurang lebih ada 3, Bapak Ibu. Dolim terhadap dirinya, dolim terhadap orang lain, dan dolim terhadap, dalam artian maknanya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau disebut dolim kepada Allah ya tidak ya. Allah tidak didolimi seperti itu. Tapi maknanya sejatinya dirinya mendolimi dirinya dengan berbuat syirik. Yaitu kedoliman itu adalah kesyirikan. Karena namanya dolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang berbuat syirik berarti meletakkan suatu ibadah yang harusnya untuk Allah tidak kepada Allah. Gitu. Contohnya apa? Takut harusnya hanya diserahkan kepada Allah, diserahkan kepada selain Allah. Ya, seperti itu. Ini juga pembahasannya nanti panjang ya. Takut juga ada macam-macam, ada takut tabiat. Selama takutnya tidak menyebabkan kita itu mengagungkan apa yang ditakutkan sehingga menyerahkan sesembahan dan seterusnya, maka ini tidak bernilai, insya Allah tidak masalah ya, dalam arti tidak sampai derajat seperti itu, tidak sampai jatuh kepada kesyirikan. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya, tawakal kepada Allah, harus kepada Allah. Nah, tawakalnya kepada selain Allah, ya. Bersandarnya kepada selain Allah. Tidak tahu sekarang masih apa tidak ya, kalau nanam padi ada sesajennya. Biar apa? Biar apa? Biar berhasil misalkan. Berarti menyandarkannya rezekinya kepada siapa? Kepada selain Allah. Ya, para nelayan khawatir, takut ya kan? Takutnya menghantarkan mereka memberikan sesaji, sesembahan. Sebuah pemberian, yaitu sembelihan. Menyembelih saja adalah harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Kepala kerbau di ini dan seterusnya. Nah, itu untuk siapa? Seperti itu. Ini contoh ya, contoh. Ini. Jadi yang dimaksud kedoliman itu adalah kedoliman kesyirikan. Karena yang dipahami oleh para sahabat apa? Dolim terhadap dirinya sendiri, itu sesuatu yang mustahil. Orang itu tidak mendolimi dirinya sendiri ya kan? Itu berat ya Rasulullah. Ternyata yang dimaksud bukan itu. Maksudnya apa? Ibrohnya para sahabat saja masih kebingungan sampai dijelaskan oleh Rasulullah. Maka kita berusaha untuk beragama sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Dan dengan wafatnya Rasulullah SAW sudah dijelaskan semua kepada para sahabat. Jadi tidak ada kasus kayak tadi lagi. Semuanya sudah ada keterangannya. Ya, bukan itu dalil. Oh, berarti para sahabat juga masih bingung juga mungkin gitu. Enggak, semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dengan wafatnya Rasul itu sudah sempurna semuanya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, saksikanlah, saya sudah menyampaikan semuanya. Gitu. Maka para sahabat, kami bersaksi, Anda sudah menyampaikan semuanya. Seperti itu. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ayatnya, maka jika mereka beriman seperti apa yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dan perpecahan, maka Allah akan mencukupkan perlindungan bagimu dari mereka. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dulu kami pas di pondok belajar tarikh khulafa. Di antara sejarahnya sahabat Amirul Mukminin yaitu Utsman bin Affan, beliau adalah seorang yang wafat dalam keadaan terdolimi, dikepung karena dituduh dan seterusnya, kemudian dikepung, ya, dikepung rumahnya. Semuanya disuruh pergi menyelamatkan diri, cukup dia saja. Ternyata tatkala beliau dibunuh dengan keji, dengan dolim, beliau dalam keadaan puasa, dalam keadaan membaca Al-Quran, dan beliau Allah jaga auratnya tidak tersingkap. Ternyata di antara cipretan darahnya itu mencipret mengenai salah satunya ke lembaran mushaf ini, yaitu pas ayat yang mulia ini. Wasayakfikahumullah. Cukuplah Allah yang akan membalas mereka.
Ternyata betul, orang-orang yang terlibat dalam aksi tersebut, mereka diberikan azab oleh Allah di dunia. Ya, diberikan azab oleh Allah di dunia. Mereka sampai putus asa, menganggap Allah tidak menerima tobatnya. Saking menyesal. Sampai-sampai disebutkan ada yang berdoa di depan Ka'bah, ya Allah jangan ampuni saya. Subhanallah. Jangan ampuni saya. Karena terprovokasi itu kebanyakan mereka. Ya itu. Ini seorang yang sangat soleh didolimi. Seorang pemimpin kaum muslimin ketika itu. Terbunuh di rumahnya sendiri, ya seperti itu. Ditikam, dan yang menikam sambil mengucapkan takbir itu. Subhanallah. Jangan heran itu. Jangan heran. Ya, jadi kejahatan atas nama agama itu kalau sudah pemahamannya keliru sangat berbahaya sekali. Itu. Ketika menikam itu dengan mengucapkan takbir, dan muncratlah darahnya sahabat Utsman radhiyallahu anhu ke ayat yang mulia ini. Maka ini sebagai isyarat Allah yang akan mencukupi mereka. Subhanallah. Ya. Kemudian maka sungguh mereka berada dalam permusuhan dan perpecahan, maka Allah akan mencukupkan perlindungan bagimu dari mereka, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian di ayat yang terakhir pada kesempatan kali ini, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Kami mengikuti celupan agama Allah. Nanti dijelaskan apa itu yang disebut dengan celupan, ya. Sibghah. Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Dan hanya kepadanya kami adalah orang-orang yang menyembah. Dan hanya kepadanya kami adalah orang-orang yang menyembah. Nah. Disebutkan dari di ayat tadi, fi syikok, permusuhan dan perpecahan terhadap kebenaran. Ya, seperti itu. Kemudian sibghatullah, celupan Allah. Maksudnya apa? Dinuhu, yaitu agama Allah. Celupan Allah ya agama Allah. Alladzi toharna bihi dhahiran, yang kita itu bersuci dengannya. Dengan Islam itu seorang itu bisa menyucikan dirinya. Dhahiran wa batina, lahir maupun batin. Fadhaharat atharuhu alaina kama yadhharu atharu sibhi ala thawbil masbuh. Ini mirip seperti baju yang dicelup. Akhirnya berubah warnanya, terserah kebutuhannya apa, mau kuning, mau apa gitu. Jadi celupan Allah itu sebagaimana apa? Kain yang dicelup. Ya. Winter atau apalah ya, seperti itu. Takutnya itu merek, Pak. Ya seperti itu. Jadi ketika orang itu sudah mendapatkan petunjuk, seperti jiwa lahir dan batinnya sudah dicelup dengan celupan Allah, yaitu berupa agama Islam. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekarang kita masuk kepada makna ayat, ya. Berarti ada berapa pembahasan di sini? Ada berapa ayat? 4 ayat, ya. Jadi ada 4 pembahasan. Kemudian kita tutup dengan kesimpulan. Disebutkan di sini kata penulis kitab Aisaru At-Tafasir rahimahullahu taala, ma zala siyaqu fi hujaji ahlil kitab wa da'watihim ilal Islam. Ya, konteks ayat ini masih berkaitan dengan argumentasi hujah-hujahnya ahli kitab dan klaim mereka. Fi hujaji ahli kitab. Konteks ayat ini adalah masih berkaitan dengan argumentasi yang diarahkan kepada ahli kitab dan ajakan kepada mereka untuk masuk kepada agama Islam. Jadi ayat ini sedang berdakwah kepada mereka untuk supaya masuk Islam. Faqad qala al-yahudu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Sungguh orang Yahudi telah berkata kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Orang-orang Yahudi berkata kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Kunu Yahudan tahtadu ilal haq. Wahai umat Islam, jadilah kalian penganut Yahudi. Niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk kepada kebenaran. Akan ditunjuki kebenaran. Ini ajakan mereka, ya, ajakan mereka. Wa qalatin nasara,
bukan hanya orang Yahudi saja, ternyata orang Nasoro juga seperti itu. Karena ketika itu di Madinah ya ada orang Yahudi, ada orang Nasoro seperti itu. Ya. Min wafdi Najron, dari para utusan Nasrani Najron yang kurang lebih terjadi di tahun 9 Hijri Najron. Kunu Nasoro tahtadu, jadilah kalian penganut Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Fahaqqallahu ta'ala qaulahum, maka Allah hikayatkan perkataan mereka, wa 'allama rasulahu an yaqula lahum, dan Allah mengajarkan kepada rasulnya untuk mengatakan kepada mereka, langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, la nattabi yahudiyah wala nasraniyah, kita tidak akan mengikuti Yahudi, ajaran Yahudi ataupun Nasrani. Bal nattabi dina Ibrahim al-Hanif, bahkan kami itu mengikuti ajarannya agama Nabi Ibrahim yang lurus, al-mufdi bi sahibihi ila sa'adati wal kamal, yang akan menghantarkan pemeluknya, penganutnya kepada keselamatan, kebahagiaan dan kesempurnaan. Gitu. Ini di ayat 135. Adapun di ayat 136, amarallahu ta'ala rasulahu wal mu'minin, Allah memerintahkan rasulnya dan demikian juga kaum mukminin, an yu'linu fi wuduhin an aqidatihimil haq, untuk memberitahukan kepada mereka akan begitu jelasnya keyakinan mereka yang benar. Keyakinan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim itu begitu jelas. Wahyal imanu billah wa ma unzila minal Qur'an, yaitu apa? Iman kepada Allah dan iman kepada Al-Qur'an. Demikian juga iman kepada kitab suci yang diturunkan kepada para nabi semuanya. Ya, wa ma utiya Musa wa Isa minat Taurah wal Injil khassah. Secara khusus juga umat Islam itu beriman kepada kitab Taurat dan Injil yang diturunkan kepada siapa? Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Ma'adami at-tafriqah baina rasulin wa rasulin, tanpa membeda-bedakan satu rasul dengan rasul yang lain. Ya, seperti itu. Wal Islam al-dhahir wal batin lillahi Rabbil alamin, yaitu Islam yang secara lahir maupun batin berserah diri kepada Allah Rabbul alamin. Ini ayat yang ke-100 berapa, Ibu? 136 ya. Sekarang 137. Yaqulu ta'ala li rasulihi wal mu'minin, Allah berfirman kepada rasulnya, demikian juga kepada kaum mukminin, in amanal yahudu wan nasara imanan sahiha ka imanikum, jika orang Yahudi dan Nasrani itu beriman dengan iman yang benar sebagaimana keimanan kalian, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, faqad ihtadaw, maka merekalah yang akan mendapatkan petunjuk. Ya, akan mendapatkan petunjuk. Ya, perhatikan, tadi orang Yahudi ngomong seperti amr wujud. Ini kan nanti harusnya orang Yahudi sama ini akan bentrok juga ya kan. Sedangkan Islam jelas semuanya itu. Beriman kepada semuanya, tidak parsial seperti itu, secara keseluruhan. Wa in abau fatawallaw wa a'radu fa amarahum an ya'du shiqaqan wa harban lillahi wa rasulihi. Yang kurang lebih maknanya, jika mereka enggan, tidak mau, maka mereka berpaling. Lalu mereka berpaling dari kebenaran. Maka Allah perintahkan kepada mereka, atau urusannya mereka, perkaranya mereka itu adalah perpecahan dan peperangan. Ya, dianggap menyelisihi dan mengumumkan perang terhadap Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala sayakfikahum bima yasha'u wa huwas sami' li aqwalihim al-batilah al-alim bi a'malihim al-fasidah. Dan cukuplah Allah yang akan menolongmu wahai Muhammad dengan apa yang Allah kehendaki, dan Allah itu maha mendengar terhadap ucapan batil mereka dan maha mengetahui terhadap perbuatan rusak mereka. Wa qad anjaza ta'ala wa'dah li rasulihi fa akhrajal yahud
minal Madinah bal wa minal Hijaz ma'ama jalalahum bihi minal hizyi wal ar. Dan sungguh Allah telah menepati janjinya. Orang Yahudi itu diusir dari Madinah. Orang Yahudi diusir dari Madinah. Bahkan dari Hijaz. Seperti itu. Dan mereka mendapatkan kehinaan. Nah, ya. Nah, sekarang di ayat yang terakhir, ya, ayat terakhir 138. Yaqulu ta'ala li rasulihi wal mu'minin raddan 'alal yahudi wan nasara. Allah berfirman kepada Rasulnya dan kaum mukminin membantah orang Yahudi dan Nasara. Katakanlah kepada mereka, nattabi sibghatallah, kami mengikuti sibghahnya Allah, yaitu apa? Agamanya Allah. Allati sabaghna biha, yang mana Allah telah memberikannya kepada kami. Wa fatarathu allati fatarana alaiha, yang telah difitrahkan kepada kami. Karena Islam itu adalah agama fitrah. Ya. Wahiyal Islam, yaitu agama Islam. Wa nahnu lahu ta'ala abidun. Dan kami itu beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan dari 4 ayat yang mulia, Bapak Ibu. Sekarang kita sampaikan kesimpulan ya. Sampaikan kesimpulan. Seperti itu. Kesimpulan pertama, ada berapa kesimpulan di sini? Ada 4 ya, ada 4 kesimpulan. Ya. Kesimpulan yang pertama, waktunya masih lama, Pak? Oh, udah mati ya. Ya berarti kita langsung pada kesimpulan saja. Nah, yang pertama, la hidayata illa fil Islam wala sa'adata wala kamala illa bil Islam. Tidak ada hidayah melainkan di dalam Islam. Tidak ada keselamatan melainkan itu ada pada Islam. Tidak ada kesempurnaan melainkan itu adalah dengan Islam. Seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan." Ya. Telah disempurnakan agama untuk kalian pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai agama kalian. Dan telah dicukupi nikmat Allah kepada kalian. Seperti itu. Dan Islam itu adalah agama yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-kufru bi rasulin. Kufur terhadap seorang rasul. Kufrun bi kullir rusul. Dianggap telah kufur terhadap atau mengingkari semua rasul. Gitu. Sedangkan umat Islam mengimani semua rasul. Faqad kafarul yahud bi Isa. Orang Yahudi secara realita telah mengkufuri Nabi Isa. Wa kafarun Nasara bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Nasara mengkufuri Nabi Muhammad. Fa asbahu bidzalika kafirin. Maka mereka itu disebut kafir. Wa amanal muslimuna bi kulli rusul fa asbahu bidzalika mu'minin. Sedangkan umat Islam kaum muslimin mengimani semua rasul. Maka mereka menjadi orang yang beriman. Disebutkan dalam sebuah ayat ini. Ada ayat yang langsung secara tekstual berbunyi seperti ini. Di surat Asy-Syu'ara disebutkan. Kadzabat adunil mursalin. Ya. Kadzabat adunil mursalin. Kaum Ad telah mendustakan mursalin. Mursalin itu para rasul. Padahal rasul yang diutus kepada kaum Ad itu berapa? Berapa? Satu saja. Siapa? Nabi siapa? Hah? Nabi Hud. Ya betul ya, Nabi Hud ya. Nabi Hud. Ya. Kalau Tsamud apa? Nabi Soleh. Padahal yang didustakan Nabi Hud saja. Tetapi apa? Dianggap oleh Allah telah mendustakan semua Rasul. Gitu. Bisa dipahami guys sampai sini ya. Sekarang yang ketiga. La yazalul yahudu wa nasara fi adai lil Islam wa harbin alal muslimin. Orang Yahudi dan Nasara akan terus memusuhi Islam dan memerangi Islam. Ini pembahasan sudah. Ya. Wal muslimun yakfihimullahu ta'ala syarrahum idahum istaqamu alal Islam. Sedangkan Allah akan menolong kaum muslimin dari keburukan mereka.
apabila kaum muslimin itu istiqomah, konsisten di atas Islam, berpegang teguh dengan Islam, baik secara akidah, secara ibadah, secara akhlak, secara adab, dan secara hukum, itu maka akan ditolong. Maka maknanya kalau tidak istiqomah gampang untuk dikalahkan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, al-wajibu ala man dakhala fil Islam an yaghtasil huslan ka huslil janabah. Wajib bagi orang yang masuk Islam untuk mandi sebagaimana mandi janabah. Di antara, kalau dalam masalah fikih, di antara hal yang mewajibkan mandi itu adalah masuk Islam, Bapak Ibu. Paham ya? Dengan masuk Islam itu wajib mandi, seperti itu. Ya. Tapi yang utama itu syahadatnya ya. Tapi sebelum itu mandi dulu. Ya. Idh hadza min sibghatillah. Sibghatillah. Ini merupakan culupan dari Allah, yaitu la al-ma'mudiyah an-nasraniyah alatihya ghamsul maulid yaumas sabi' min wiladatihi. Bukan, tidak sebagaimana yang istilahnya itu pembaptisan. Apa baptis? Amudiyah itu baptis yang dilakukan orang-orang Nasrani, yaitu apa? Di hari ke-7 kelahiran dicelupkan ke air ya, ada yang ditenggelamkan, ada yang dicipratkannya. Saya pernah lihat videonya itu ditenggelamkan itu di air yang menurut mereka adalah air kesucian ya, pada hari ke-7. Fima'in, pada air, yuqalu lahul al-ma'mudi, yaitu apa? Baptis. Wa id'a annahu tuhrun bidzalika wala yahtaj ilal khitan. Mereka menganggap itu, dengan itu mereka menjadi suci tanpa perlu dikhitan. Bagaimana kalau tanpa khitan ya selalu ada najis di situ ya kan. Ya wallahu a'lam bishawab. Maka mereka aslinya keyakinan mereka tidak dikhitan, meskipun sebagian mereka mengkhitan, tapi karena motivasinya bukan menjalankan agama ya kan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan di antara sunnah fitrah dalam ajaran Islam adalah dengan dikhitan seperti itu, biar suci, bersih dari najis dan kotor. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini ya. Insyaallah kita lanjut pada pembahasan-pembahasan yang berikutnya insyaallah taala. Ada benarnya datangnya dari Allah dan kesalahan itu datanya dari kami atas kekurangan kami dan keterbatasan kami dan godaan syaitan yang terkutuk. Kita tutup pengajian pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.